aku pilih-pilih hewan untuk kurban. Ini dia penyapa kita. Yang ini anteng banget ya, kayak Ria Ricis ya anteng ya. Seperti tahun sebelumnya, ibu satu anak ini memang rutin melihat peternakan. Napasnya gede, kamu pasti habis operasi sinus ya. يا من ألفت قلوبا بالإسلام. Ria Ricis emang gak bisa diem. Setelah heboh dengan keputusannya oplas di bagian hidungnya hingga tampak mancung, kini Ricis melakukan aktivitas seru, yakni dengan berburu hewan kurban. Padahal Hari Raya Idul Adha yang identik dengan memotong kurban masih beberapa minggu lagi. Tapi bukan Ricis, namanya kalau nggak curi start duluan hingga bikin konten berburu sapi kurban. Temenin aku pilih-pilih hewan untuk kurban. Ini dia penyapa kita. Yang ini anteng banget ya, kayak Ria Ricis ya anteng ya. Seperti tahun sebelumnya, ibu satu anak ini memang rutin melihat peternakan sapi sekaligus hunting sapi-sapi yang nantinya akan dijadikan kurban. Gak tanggung-tanggung, Ricis mencari sapi dengan berat hingga 1 ton. Ricis pun rela menggelontorkan dana ratusan juta rupiah hanya untuk 1 ekor sapi. Berat minimal sama maksimal berapa? Paling minimal di sini dari 250 kilo, yang paling besar 1 ton. Yuk kita lihat. Ini lucu banget. Halo, itu aku mau dekat situ dong. Tadi kamu bilang dari berapa sampai berapa? Dari harganya dari 20 jutaan sampai kalau yang 1 ton ya 100-an lah. قلبي في المدينة وجد السكينة. Setelah berkeliling dan melihat sapi yang berasal dari Sumbawa, Bali, Simental, dan Limosin, akhirnya Ricis menjatuhkan pilihan pada sapi bernama Abi Satya dengan berat 1 ton. Napasnya gede, kamu pasti habis operasi sinus ya. Aku izin mengganti nama dari Abi ke Macan ya. Biar di judul tuh laki, Ricis beli macan. Sementara Ricis tengah happy lantaran telah menemukan sapi kurban. Sang mantan Teku Rian terbaring di rumah sakit. Rian menjalani opnam gara-gara kondisi tubuhnya menurun. Rian sedikit terhibur di mana ada Moana, sang putri cantik yang menemani, hingga menuliskan pesan haru. Dan kamarnya pas dibuka, api itu makin mendekat. Akhirnya mama langsung teriak, kebakaran, kebakaran. Tragedi kebakaran yang menimpa rumah mantan personil Cherry Bell yang kini berhijrah, Anissa Rahma, masih jadi perbincangan halayak ramai. Pasalnya, di balik ujian berat tersebut, ada keajaiban yang membuat publik terkejut. Meski sebagian besar rumah Anissa habis dilalap api, siapa sangka ada satu ruangan tempat menyimpan 3.500 mushaf Al-Quran justru masih utuh, tak tersentuh api sama sekali. Ada lampu di situ. Ini kalau mau lihat sini. Selamat nih, selamat. Aku kan nyetok Al-Quran 3.700 pieces sama baju-baju wardrobe. Ada ruangan, alhamdulillah itu ternyata nggak masuk api sama sekali. Berarti udah gosong di balik kaca sama kusen itu ya udah Al-Quran ini benar-benar nggak ada sama sekali. Anissa pun mengungkapkan kronologi kebakaran yang berawal dari lilin yang dinyalakan untuk mengusir lalat. Tapi naas karena lupa mematikan lilin, akhirnya api membakar hampir sebagian besar lantai 1 rumah Anissa. Saya pulang dari Jakarta, terus sambil makan, udah mulai ada lalat, saya pasang lilin. Lilinnya kecil aja. Terus udah mulai ngantuk, masuk kamar dulu, nanti bangun. Tidurnya ternyata kecapean tuh enak banget. Tapi tiba-tiba bangunnya malah beneran jam 2. Dan kamarnya pas dibuka, baru kelihatan api itu makin mendekat. Dari meja makan ke daerah kamar saya. Akhirnya mama langsung teriak, kebakaran, kebakaran. Terus lihat asapnya juga ada tebel kan. Nah akhirnya pengasuh aku bangun, buka pintu. Nah pas buka pintu, api udah mau nyamber tangannya, hampir kena. Wallahu a'lam.
karena kehendak Allah kali ya. Kenapa Allah menunjukkan bukti seperti ini dengan memperlihatkan kekuasaannya dalam kejadian ini. Rumah tangga Larissa Chow dan Ikram Rosadi mendadak jadi sorotan publik usai foto-foto kebersamaan mereka tak nampak lagi di media sosial. Bahkan tak satu pun foto Ikram ada di akun milik Larissa. Kabarnya Larissa telah menghapus semua foto suaminya di akun media sosial pribadinya. Rumor perpisahan itu makin dipertegas saat belum lama ini sang suami kedapatan absen memberikan ucapan di hari ulang tahun Larissa. Tak hanya saling hapus foto wajah pasangan, akun pribadi Larissa belakangan juga kedapatan unggah dirinya kala menemani anak-anak, Yusuf dan Alessia bermain. Ia seolah mengisyaratkan bahwa hidupnya kini hanya berfokus pada anak dan mencari nafkah. Selalu berusaha supaya anak-anak aku bangga sama mamanya. Bahagia punya mama seperti aku. Jadi manusia kita tidak perlu mengontrol hal yang tidak bisa kita kontrol. Yang tidak bisa kita kontrol itu masalah perlakuan orang lain terhadap kita, omongan orang lain terhadap kita. Tak sedikit warganet mulai curiga dan menduga pernikahan Larissa dan Ikram Rosadi sedang tidak baik-baik saja. Saat Larissa dan Ikram dikabarkan terguncang, di lain sisi sang mantan Alvin Faiz justru makin mesra dan sering memamerkan keharmonisan dengan istrinya Henny Rahman. Dari hobi olahraga padel hingga jalan-jalan berdua ke luar negeri, bak pasangan anak muda. Dulu ya pemirsa, kalau dipikir-pikir, kalau diinget-inget, perasaan tuh bucin banget sama sang suami. Kemana-mana selalu bareng. Tapi ada aja netizen yang usil dan julid ya. Gara-gara udah lagi nggak lihat postingan kebersamaannya dengan sang suami Ikram Rosadi. Rumah tangga Larissa Chow dan Ikram dirumorkan retak. Apalagi Larissa Chow curhat nih pemirsa. Urus anaknya seorang diri, aduh. Padahal kan urusan anak seorang diri tuh nggak enak loh pemirsa. Capek banget. Ya mungkin aja ribut-ribut kecil dalam rumah tangga itu kan hal yang biasa. Tapi kalau saling sayang, saling mencintai, dan saling mengerti, pasti lama-kelamaan akan mesra lagi. Seperti sang mantan dong, Alvin Faiz dan istri yang selalu kompak pemirsa. Tuh lihat ya, dan pastinya ya kalau udah kompak, tentu saja makin harmonis. Bak pasangan ABG aja gitu ya. Semoga bahagia selalu ya mereka berdua. Well, pemirsa Slap On News, jangan lupa terus saksikan Slap On News hari Senin sampai Jumat jam 11:30 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di MNC TV Rumah.